the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Jujur janggal. Yuyur. A few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Novia Dwi Ardila Saputri dari kelas manajemen 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dari materi perilaku konsumen. Belajar perilaku konsumen. Banyak tipe pembelian, ada yang teliti dan impulsif juga, ada loyal dan sensitif harga. Mending kita pahami saja strateginya semua supaya bisnis makin berkembang dan pelanggan pun senang. Ayo pahami konsumen biar usaha keren, penjualan pun naik untuk jadi yang terbaik. Goyang pemasaran. Ayo pahami konsumen biar usaha keren. Promosi tepat sasaran, pelanggan jadi nyaman. Ayo pahami konsumen biar usaha keren. Semua strategi jadi berhasil, usaha makin stabil. Saat konsumen butuh barang, mereka cari dulu, bandingkan harga dan kualitas, lalu pilih yang terbaik. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari materi perilaku konsumen. Awalnya saya berpikir bahwa pemasaran hanya tentang menjual barang sebanyak mungkin. Tetapi setelah mempelajari materi ini, saya sadar bahwa inti dari pemasaran ini adalah memahami kebutuhan, keinginan, perilaku konsumen. Konsumen memiliki karakter yang berbeda-beda seperti konsumen teliti, impulsif, loyal, sensitif terhadap harga, hingga konsumen yang hanya sekedar melihat-lihat.
Setiap tipe konsumen membutuhkan pendekatan yang berbeda agar mereka yang tertarik untuk membeli. Jangan bingung, janganlah bimbang saat konsumen datang membeli barang. Setiap orang beda caranya, lalu harus bagaimana? Mari belajar, ikuti irama tentang konsumen dan perilakunya. Pahami semua kebutuhan agar bisnis penuh keuntungan. Ini materi yang diajarkan, dipelajari di dunia pemasaran. Karena suksesnya pedagang tergantung pemahaman perilaku pelanggan, perilaku konsumen harus kita pahami supaya pelanggan datang membeli lagi. Semua strategi jadi seimbang, bisnis pun jadi berkembang. Saat pembeli mencari barang, mereka melihat harga dan kenyamanan dibandingkan kualitas dan pelayanan, lalu memilih dengan keyakinan. Kalau pelanggan merasa puas, pasti mereka datang kembali, memberi review dan juga saran, membuat usaha makin bertahan. Ini materi yang diajarkan, dipelajari di dunia pemasaran. Karena suksesnya sebuah dagang tergantung pemahaman dan perilaku pelanggan supaya semakin nyaman. Oh, you got Saya teringat saat saya membantu kakak saya berjualan makanan ringan di tempat kerja Bapak. Ada pelanggan yang selalu bertanya sedetail mungkin tentang rasa, harga, kualitas. Mereka termasuk konsumen detail. Ada juga pelanggan yang langsung membeli karena melihat promo beli 2 gratis 1. Mereka termasuk konsumen impulsif karena dari situ saya paham bahwa strategi pemasaran harus disesuaikan dengan perilaku konsumen. Pembeli juga kadang datang karena tertarik dengan suasana dan penawaran yang menyenangkan. Saat konsumen datang ingin mencari barang yang dibutuhkan dengan harga dan kualitas, lalu memilih dengan keyakinan sendiri. Gaya beli harus sesuai, katanya harus berbeda. Ada yang harus teliti, ada yang harus beli sendiri, ada yang langsung tertarik. Karena
saya juga belajar tentang proses keputusan pembelian, mulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, hingga perilaku pasca pembelian. Misalnya ketika saya ingin membeli sepatu kuliah baru, awalnya karena sepatu lama saya rusak, lalu saya mencari informasi di media sosial dan marketplace. Saya membandingkan harga dan kualitas beberapa merek, kemudian memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budget saya. Setelah membeli, saya menilai apakah sepatu itu nyaman atau tidak. Jika puas, saya akan membeli lagi. Sebagai konsumen, kita juga harus berhati-hati agar tidak salah memilih produk yang hanya terlihat bagus di awal. Belajar adalah kunci untuk kita memahami dunia perilaku konsumen. Harus kita pelajari semua konsumen data dengan kebutuhan berbeda. Ada yang teliti dan memilih, ada yang cepat membeli saja. Pahamilah dan terus belajar, walau tugas tak seindah liburan. Bersyukurlah pada dosen kita, ilmu ini berguna selamanya. Materi ini juga menjelaskan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, psikologis, dan ekonomi. Contohnya, saya sering membeli produk yang direkomendasikan teman-teman saya karena mereka merasa lebih percaya. Kadang saya juga membeli produk yang sedang viral di TikTok karena rasa penasaran. Ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial sangat mempengaruhi keputusan kita. Kita harus lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan agar tidak menyesal di kemudian hari. Saat belajar di kelas, dosen menjelaskan materi hari ini tentang konsumen dan kebiasaannya. Dalam memilih barang yang dibeli, ada yang teliti saat memilih, membandingkan harga dan kualitas. Ada yang langsung tertarik membeli karena promo dan diskonnya.
Dalam kehidupan kampus, saya juga melihat teman-teman saya sering memilih tempat makan bukan hanya karena rasa, tetapi juga karena harganya, kenyamanan tempat, dan promo diskon. Ada yang loyal, ada satu tempat makan karena sudah merasa cocok, ada juga yang suka mencoba tempat baru karena ingin mencari variasi. Karena pelanggan yang loyal biasanya akan terus kembali jika mereka merasa puas dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Perilaku konsumen banyak macam ragamnya. Ada yang teliti sekali, ada yang cepat membeli. Saat membeli barang, mereka melihat kualitas, harga juga jadi penting supaya tidak rugi. Pembelian satu kali bisa jadi berulang kali. Kalau puas pelayanannya, pelanggan akan kembali. Oh, konsumen harus kita pahami agar usaha berjalan dan bisnis terus berkembang. Promosi yang menarik membuat hati tergoda, diskon dan bonus hadiah sering jadi pilihan. Ada pelanggan setia selalu datang kembali, ada juga yang impulsif membeli tanpa berpikir, membeli satu kali. Saya juga belajar bahwa pelanggan baru harus diberikan kesan pertama yang baik. Misalnya ketika saya pertama kali membeli di sebuah online shop, saya merasa senang karena pelayanannya ramah, respon cepat, dan barang datang sesuai harapan. Hal ini membuat saya ingin kembali membeli lagi. Sebaliknya, jika pelayanan buruk, saya pasti tidak akan membeli lagi, karena dalam bisnis juga ada persaingan untuk menunjukkan pelayanan terbaik agar pelanggan tetap setia. Materi perilaku konsumen mengajarkan saya bahwa memahami konsumen bukan hanya penting untuk bisnis, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Kita belajar memahami orang lain, kebutuhan mereka, dan bagaimana membangun hubungan yang baik. Dari semua materi ini, saya menyimpulkan bahwa keberhasilan bisnis bukan hanya tentang terletak pada produk yang bagus, tetapi pada kemampuan memahami konsumen. Jika kita tahu apa yang mereka butuhkan, bagaimana mereka berpikir, dan apa yang membuat mereka puas, maka bisnis akan lebih mudah berkembang. Ilmu perilaku konsumen bukan hanya teori kuliah, tetapi bekal nyata untuk masa depan kita, baik sebagai pengusaha maupun sebagai konsumen yang cerdas. Baik, sekian hasil materi dari saya yang saya pahami.
blossoms blooming in the mountain